Selamat malam. Perkenalkan nama saya Purnama Manuel Sembiring. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar sistem kendali saya dari shift B6. Nah, adapun permasalahan pada tugas besar ini yaitu seorang mahasiswa bernama Kiki Alfatri. Nah, kita akan membantu menemukan persamaan fungsi alih dari sistem dengan menggunakan aturan Mason dan bentuk sederhana. Kemudian kita akan membantunya untuk menjelaskan tugasnya melakukan simulasi seperti menggunakan MATLAB dari sistem tersebut. Kita akan menjelaskan bagaimana respon sistem dari fungsi alih. Kemudian kita akan menjelaskan bagaimana hasil dari kestabilan sistem, kepekaan, dan kesalahan pada kondisi tunaknya. Nah, pada presentasi tugas kami ini menggunakan plan diagram kipas angin otomatis, di mana fungsi transfernya seperti ini. Dapat dilihat nilai numnya itu 50.000 dan nilai D-nya itu S pangkat 2 tambah 501 S tambah 50.000. Nah, ini ya bentuk diagramnya, mana 5 numnya itu 50.000 per D-nya itu S pangkat 2 tambah 501 S tambah 50.000. Dan di sini nilai S-nya diubah menjadi J omega, di mana D-nya itu menjadi min omega pangkat 2 tambah J omega 501 tambah 50.000. Kemudian kita akan mencari nilai magnitud dan fasanya. Seperti yang tadi, di sini nilai numnya itu 50.000 dan nilai D-nya S pangkat 2 tambah 501 S tambah 50.000. Kemudian di mana nilai D ini difaktorkan, setelah difaktorkan didapatkan nilai D-nya itu di mana S per 137 dan S per 364. Nah, nilai gennya itu didapat dari 20 log K. Log K itu log 1, jadi 20 log 1 sama dengan 0. Nah, ini 1 per J omega per 137 tambah 1. Itu D satunya. 1 per J omega 364 tambah 1 D2-nya. Itu menentukan dari gambar magnitudnya, di mana kita gambar titiknya itu 0, yang dimana karena ini adalah D1 tadi, yang gennya bernilai 0, maka ada penurunan pada D1. Untuk gambar fasanya itu, kenapa ini sebenarnya 13,7, ini juga 36,4 karena dibagi 10 dekade. Jadi itu konstan pada 10 dekade. Saat dia 10 dekade, nilai 1370 ini titiknya itu bergerak konstan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Joji. Bang Joji, persilahkan. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk membantu dalam penyelesaian masalah ini kita menggunakan
MATLAB untuk simulasi tentang Bode diagram. Tadi kan udah dijelasin tentang Bode diagram itu apa, kemudian kita langsung masuk ke codingan, di mana kita tahu bahwa kita masuk ke bagian Bode. Dan untuk step yang pertama itu menentukan nilai Y, untuk Y itu sebagai output dan X itu sebagai second atau waktu. Nah, kemudian untuk nilai KP, KD, dan KI itu dimasukkan nilai KP sebesar 20,742, KI 987714, dan KD 06950. Kemudian setelah kita run, maka akan dapat gambar Bode diagram. Ada 2 Bode diagram nih. Untuk diagram yang pertama itu ada tentang diagram fasa. Kemudian ada diagram magnitude. Diagram fasa itu dimulai dari 0, kemudian seiring ditambahkannya frekuensi maka turun menjadi sebesar 10/4, dan untuk magnitude itu dari 0 sampai min 60. Lanjut. Nah, setelah buat diagram kita langsung ke kestabilan sistem. Di mana untuk kestabilan sistem ini kita memasukkan nilai omega itu 2 kali langkah. Untuk pertama itu nilai omega diibaratkan dimasukkan nilai 0, dan yang kedua itu nilai omega sebagai tak hingga. Nah, untuk magnitude kita sudah tahu ya untuk nom dan dan-nya tadi. Kemudian untuk ketika omega-nya itu 0, maka untuk hasil daripada omega tersebut sama dengan 0 derajat, sedangkan untuk yang omega-nya kita input sebagai tak hingga, maka yang nilai tan yang dihasilkan itu sebesar 315 derajat. Nah, lalu untuk tahu sistem fungsi alih di atas dapat dikendalikan, diamati dengan cara menentukan ruang keadaan yang dimiliki oleh sistem. Selanjutnya, ruang keadaan yang diamati akan dipresentasikan dalam bentuk matriks agar diketahui keterkendalian dan keteramatan sistem. Lanjut. Oke, kemudian lanjut ke kestabilan menggunakan MATLAB. Nah, untuk kestabilan ini kita menggunakan diagram NKIS. Sama seperti yang awal, kita buka codingan terlebih dahulu. Untuk nilai 6-nya kita sudah tahu, dan nilai D-nya kita juga sudah tahu. Kemudian untuk nilai KP-nya sama seperti yang pertama ya. Namun di sini kita menggunakan diagram NKIS. Kita setting untuk diagram NKIS, jadi bukan buat diagram lagi. Nah, kemudian setelah kita run, maka dapat dilihat untuk diagram NKIS itu ada di akses real axis dan imaginary axis. Oke, untuk nilainya itu min 20 dB dan 10 dB. Lanjut. Nah, kemudian kita step response menggunakan MATLAB. Untuk nilai KP, KD, dan KI-nya masih sama ya. Oke, untuk kemudian kita masukin open system series dan close series feedback open system. Step close system, sistemnya tertutup. Nah, kemudian ada untuk step responnya itu dari waktu 0 sampai 3 sekon mengalami peningkatan untuk nilai amplitude-nya sehingga mencapai puncak yaitu S1 selama 3 menit. Oke, lanjut 3 detik. Sorry. Nah, kemudian kita masukin kontrol KP, KD, KI, dan PID. Ini untuk yang pertama kita masukin kontrol KP terlebih dahulu. Untuk KP itu kita bagi T per L sehingga didapat hasil 17,285. Untuk respon step-nya, untuk diagramnya bergelombang secara konstan ya, dari 0,4 sampai ke titik puncak, kemudian berjalan sehingga gelombangnya turun secara perlahan. Lanjut. Nah, kemudian kontrol PI. Untuk kontrol PI ini kita dapat untuk nilai KP itu sebesar 15,557, TI sebesar 0,0035, dan KT sebesar 44,857. Dan untuk gelombang step responnya itu sangat rapat
sangat rapat dan mengalami penurunan secara bertahap, secara konstan. Lanjut. Next. Setelah kontrol KI, lanjut ke kontrol PD. Untuk nilai KP itu didapat sebesar 27,656 dan KD itu 0,5 L dikali 0,00105 didapat hasil 0,000525. Untuk respon stepnya dari titik 0 kemudian naik sampai ke amplitude 3 pada waktu 0,5 second dan turun lagi menjadi 1 pada waktu 1 sampai 2,5 second. Next. Next. Nah, ini untuk yang terakhir ya, kontrol PID itu untuk nilai KP-nya 20,742, TI-nya 0,0021, KI-nya 9877,14, dan KD-nya 0,6958. Kemudian untuk respon step-nya dari titik 0 sampai ke puncak 1 secara konstan sampai ke waktu 3 second. Mungkin itu saja dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih.